Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul Hati Bapa. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 20 yang mengisahkan tentang anak yang hilang. Ayat 20 berbunyi demikian. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, kisah anak yang hilang yang dicatat dalam Lukas pasal 15 ini adalah satu kisah yang populer yang sudah diciptakan dalam berbagai kesempatan, bahkan menjadi satu karya seni lukisan yang begitu terkenal. Menceritakan tentang anak yang meninggalkan rumah, lalu kemudian berfoya-foya, tapi kemudian ia kehabisan segala sesuatu, dan akhirnya dia menyesal dan kembali ke rumahnya. Nah saudara, tetapi sebenarnya di dalam kisah ini kita melihat bahwa yang menjadi fokus utama adalah bagaimana hati seorang bapa kepada anaknya. Saudara, dalam kisah ini kita melihat hati seorang bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya, yang sebenarnya melambangkan hati Tuhan kepada kita manusia. Sang bapa diceritakan memiliki dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu, tapi sebenarnya kedua-duanya telah gagal bersikap benar. Bukan hanya yang bungsu, tapi juga yang sulung. Namun demikian, sang bapa tetap mengasihi kedua anaknya yang telah gagal ini. Anak yang bungsu dikatakan dia gagal dan tersesat karena ia tidak mempercayai lagi pemeliharaan bapaknya yang tersedia dalam rumahnya atau dalam rumah bapaknya selama ini. Maka ia pun meminta harta bagiannya, lalu ia pergi meninggalkan bapaknya yang menggunakan hartanya dengan berfoya-foya. Tetapi setelah ia kehilangan segalanya, kehabisan segalanya, barulah ia sadar ia telah salah memilih jalan. Ia sadar harusnya ia tetap tinggal bersama dengan bapaknya dan tetap mempercayai bapaknya yang selama ini memelihara dia. Ketika dia sadar dan kemudian memutuskan untuk kembali, ia kembali dengan satu sikap yang baru. Ia sadar ia tidak punya hak apa-apa lagi di dalam rumah bapaknya. Dia hanya berharap kalau dapat diterima sebagai hamba saja. Di rumah bapaknya, ia pun juga sudah bersyukur. Di sisi lain, bapaknya ternyata terus dan senantiasa menantikan kepulangan anaknya ini. Ketika bapaknya melihat dia, si anak bungsu ini kembali dari jauh, maka tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihannya kepada anaknya ini. Bapak itu berlari dan memeluk anaknya, mencium dia sebagai tanda kasihnya. Dan ia menerima anaknya yang telah berdosa ini, dan ia menerimanya sepenuhnya sebagai anaknya seperti semula. Inilah gambaran tentang hati Bapa, hati Allah yang mengasihi orang yang terhilang karena dosa. Ketika orang berdosa itu mengakui dosanya, ketika kita yang berdosa ini mengakui dosa kita dan berbalik kepada Tuhan, maka ia pun akan menyambut kita sepenuhnya. Itulah hati Bapa. Betapa besar kasih Bapa kepada orang yang berdosa. Nah saudara, demikian juga dengan anak yang sulung, ia pun sesungguhnya telah gagal dan tersesat. Karena ia tidak melihat kebaikan hati bapaknya di dalam segala kecukupan bahkan kelimpahan yang disediakan bapaknya kepadanya selama ini. Saudara, ia gagal melihat semua itu sebagai hal yang patut ia syukuri. Semua kecukupan kelimpahan yang ia terima selama ini dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja yang semestinya terjadi. Bahkan di dalam segala usahanya untuk mentaati kepada orang tuanya, kepada bapaknya, dia anggap sebagai jasanya. Dan bahkan dia menganggap bapaknya telah berhutang kepadanya untuk semua kesetiaannya yang seharusnya dibayar oleh bapaknya, paling tidak dengan membuat sebuah pesta baginya. Ia gagal melihat kemurahan hati bapaknya di dalam segala kecukupan bahkan kelimpahan dalam rumah yang sudah disediakan bapaknya selama ini. Nah saudara, sikap anak yang sulung ini melambangkan sikap sebagian anak Tuhan yang gagal melihat kebaikan hati Tuhan di dalam keseharian kita. Ketika semua berjalan dengan baik, kita lupa itu karena kemurahan Tuhan. Kita anggap semua itu sudah semestinya terjadi, bukan? Kita lupa itu terjadi, itu dapat terjadi karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Bahkan ketika kita sudah berusaha hidup taat, hidup saleh, berusaha setia melayani, tanpa sadar atau bahkan dengan sadar kita menganggap Tuhan sudah berhutang kepada kita. Kita tidak sadar bahwa
kalaupun kita bisa hidup benar, hidup melayani Tuhan, semua itu bisa terjadi karena ada tangan Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita. Nah, saudara, inilah sikap anak sulung yang menggambarkan keadaan hati sebagai umat Tuhan, sebagian kita yang gagal melihat kemurahan Tuhan dalam keseharian hidup kita, yang nampaknya berjalan seperti biasa-biasa saja dan tidak melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Tetapi sekalipun demikian, sang bapa tetap mengasihi anaknya yang sulung ini. Sang bapa itu dikatakan keluar dan mencari anaknya yang sulung yang berada di luar rumah, yang menolak masuk ke dalam rumah karena bapaknya sedang membuat sebuah pesta bagi adiknya di dalam rumah. Nah, saudara, sikap sang bapa yang keluar mencari anak sulungnya ini menggambarkan sekali lagi hati bapa yang mengasihi dengan penuh kesabaran. Ia datang dan mencari anaknya untuk menyadarkan anak sulungnya ini akan kasih bapaknya yang tidak berubah. Ia mengingatkan anak sulungnya bahwa semua yang menjadi milik bapaknya adalah juga miliknya. Sikap bapa ini melambangkan hati Tuhan yang tetap mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita kadang-kala gagal melihat kebaikannya dan mensyukuri kebaikannya dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kita seringkali gagal meneladani hati Bapa di dalam menerima dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapa itu berkata kepada anak sulungnya, kita patut bergembira karena adikmu yang hilang itu telah ditemukan kembali. Ia telah mati, tetapi ia telah hidup kembali. Ini adalah seruan Tuhan bagi kita juga sebagai anak-anaknya, agar kita memiliki hati yang serupa dengan hati Bapa kita, yang senantiasa mencari dan mengasihi orang-orang yang terhilang, yang senantiasa mengasihi dan bersabar bahkan kepada kita yang kadang-kala lupa bersyukur. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengingat kemurahan Tuhan dan mensyukurinya. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki hati seperti hati Bapa kita yang mengasihi kita dengan setia. Amin.